Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Khofifah, berasal dari kelas D angkatan 2021 dengan NIM 212310101054. Saya berasal dari Fakultas Keperawatan Universitas Negeri Jember. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyusunan artikel ilmiah dengan mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Jadi, artikel yang akan saya ambil hari ini adalah mengenai dampak pendidikan etika sopan santun di kalangan anak usia dini. Pendidikan identik dengan sarana dan usaha dalam pembelajaran karakter yang di dalamnya bertujuan untuk mengubah perilaku manusia, sehingga tercipta manusia yang memiliki moral yang tertanam di dalam dirinya, sehingga akan tercipta etika sopan santun yang menjunjung tinggi nilai-nilai hormat dan menghormati antar sesama. Pembentukan kepribadian dan karakter dalam dunia pendidikan sangat penting dalam menanggapi krisis moral bangsa Indonesia. Untuk itulah, pendidikan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki moral serta etika sopan santun yang baik, bermartabat, dan juga berbukti pekerti yang baik. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah ada 5 poin. Yang pertama, mengenai latar belakang. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, metode yang digunakan. Keempat, hasil pembahasan. Dan kelima, kesimpulan. Pertama, latar belakang. Pendidikan sudah dilakukan sejak manusia dilahirkan di muka bumi, dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi penerus atau generasi muda untuk bisa terjun di tengah masyarakat langsung dengan memiliki etika sopan santun yang baik serta moral yang sudah tertanam dalam dirinya. Karena itu, pendidikan lebih berupa pembentukan karakter yang berawal dari pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan untuk diaplikasikan kepada lingkungan masyarakat. Etika bisa diartikan sebagai suatu ilmu tentang yang baik atau yang buruk, yang diterima atau ditolak dalam suatu masyarakat. Jika diteliti dengan baik, etika bukan hanya sekedar ilmu tentang yang baik dan yang buruk, ataupun bukan hanya sebuah nilai. Akan tetapi, etika lebih dari itu, bahwa etika merupakan suatu kebiasaan dan kesepakatan yang dianggap baik dan benar. Etika dan pendidikan merupakan dua pokok yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang memiliki pendidikan akan dilihat dari cara dan gaya hidupnya yang menunjukkan etika sopan santun yang baik. Menurut Umar Tirta Raharja, bahwa pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Pendidikan itu akan berlangsung dengan baik dan berhasil jika seseorang pendidik bisa memahami dan menerapkan konsep keteladanan yang baik berdasarkan etika dan moral. Kedua, permasalahan. Permasalahan yang kita angkat adalah yang pertama mengenai etika, yang kedua pendidikan, dan ketiga karakter. Etika yang dilakukan harus dilaksanakan seperti pada kebiasaan dan kesepakatan yang dianggap baik dan benar. Pendidikan sendiri, yaitu diperlukan adanya pengenalan dan penanaman nilai-nilai etika dan nilai budaya di dunia pendidikan. Karakter dari masing-masing anak tentunya berbeda. Karakter dalam pendidikan sangatlah penting untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Ketiga, metode. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Penelitian dengan dampak pendidikan tinggi terhadap etika sopan santun di kalangan anak usia dini. Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dan juga informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala peristiwa yang ada melalui proses wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap beberapa anak. Melalui wawancara peneliti, menggali data, informasi, keterangan dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan kepada anak usia 6-11 tahun. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Dalam objek penelitian ini adalah anak usia 6-11 tahun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, maka dari itu instrumen yang dibutuhkan adalah pedoman wawancara, alat perekam, dan juga alat tulis.
4. Hasil pembahasan. Pendidikan yang mengajarkan sopan santun merupakan suatu pembentukan generasi bangsa yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi baik di lingkungan masyarakat maupun negara dengan menggunakan kode etik yang telah tertera dalam peraturannya. Sehingga pendidikan sopan santun merupakan wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki karakter etika sopan santun dan moral yang baik. Menurut pendapat dari beberapa orang tua dari anak, karakter, etika sopan santun, dan moral merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ada etika, maka harus ada karakter dan moral. Bisa kita lihat bahwa banyak remaja berpendidikan tinggi tetapi tidak memiliki etika sopan santun yang baik. Misalnya, remaja di lingkungan ramah yang bersikap ugal-ugalan, tidak menaati peraturan, dan tidak memiliki sopan santun kepada yang lebih tua. Hal inilah yang membuat generasi penerus bangsa mengabaikan apa pentingnya etika sopan dan santun. Karena remaja yang harusnya bisa memberi contoh yang baik, ternyata malah melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, karena hal tersebut termasuk melanggar kode etik seorang warga negara. Selanjutnya, karakter adalah modal utama yang membangun pribadi seseorang akan berbuat baik atau buruk. Karakter sendiri terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh dari lingkungan, serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap sopan santun merupakan sikap sopan terhadap apa yang pernah dilihatnya dalam situasi dan kondisi apapun. Sikap sopan santun yang benar lebih menonjolkan kepribadian yang baik dan menghormati siapa saja. Bahkan dari tutur bicara pun orang bisa melihat kesopanan. Maka seharusnya kita menerapkan 5S, yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan juga santun. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, karakter sopan santun semakin luntur. Hal ini menjadi penyebab lunturnya karakter sopan santun, yaitu pengaruh dari budaya barat. Banyak anak-anak yang mengikuti tren budaya barat, sehingga dalam hal ini perlu ditanamkan karakter sopan santun agar mereka dapat berperilaku sopan, berkata santun pada setiap orang. Yang kita ketahui dari tujuan dari pendidikan nasional yaitu mengenai kualitas generasi penerus bangsa, di mana mereka harus dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ilmiah kali ini adalah pendidikan merupakan usaha dan sarana dalam mengembangkan dan membentuk karakter penerus bangsa yang memiliki etika sopan santun yang baik, serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itulah diperlukan adanya pengenalan dan penanaman nilai-nilai etika dan nilai budaya di dunia pendidikan. Khususnya adalah dimulai daripada lingkup pendidikan dasar, supaya nantinya generasi bangsa mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi baik di lingkungan masyarakat maupun nantinya negara dengan menggunakan kode etik yang telah tertera dalam peraturannya, sehingga dapat membawa nama baik dari warga pada negara. Dalam dunia pendidikan, jika dikaitkan dengan etika, maka harus melakukan suatu tindakan yang beretika dalam kehidupan sehari-hari, dengan siapapun itu dan juga dimanapun itu. Termasuk di dalam proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan harus dijalankan etika yang baik dan benar. Karena pendidikan bukan hanya bicara dari sisi penanaman nilai, akan tetapi juga penerapan dalam kehidupan. Keberhasilan penanaman etika sopan santun bukanlah hal yang mudah, akan tetapi ada tahap-tahap dan proses yang harus dijalankan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antar orang tua, media massa, remaja, dan lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Asrumi. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.